Nah, jadi lumbosakral radikulopati ini apa sih? Nah, lumbosakral radikulopati dari asal katanya itu ada lumbal dan sakral. Kemudian untuk radikulopati ini sendiri dari kata radix ya, radik yang itu artinya akar. Kemudian untuk radikulopati sendiri artinya dia karena adanya suatu gangguan atau penyakit yang menimpa dari serabut akar di medulla spinalis atau di tulang belakang ini. Nah, artinya namun untuk lumbosakral radikulopati berarti akar serabut yang dimaksudlah akar yang berasal dari lumbosakral, dari lumbal dan sakral ya. Nah, untuk definisinya, lumbosakral radikulopati ini dia kadang digunakan untuk menggambarkan atau ungkapan itu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan adanya sindrom nyeri. Nah, yang mana sindrom nyeri ini kadang juga disebabkan oleh karena adanya kompresi, kemudian atau adanya iritasi pada akar saraf di punggung bawah ini, artinya di bagian pinggang. Nah, oleh karena itu kadang banyak penderita lumbosakral radikulopati ini mengeluh adanya nyeri pinggang. Nah, kadang juga disebut juga adanya yang lumbosakral radikulopati ini disebut dengan low back pain atau LBP. Nah, hal ini juga kadang disebabkan karena adanya herniasi lumbal, kemudian adanya degenerasi tulang belakang, dan juga adanya penyempitan dari foramen, yang mana dari foramen itu tempat keluarnya dari sebut-sebut akar ini. Nah, untuk gejalanya sendiri, gejala dari lumbosakral radikulopati ini kadang dia itu nyeri di punggung bawah atau di sekitar daerah pinggang ya, di daerah lumbal dan sakral. Yang mana kadang nyerinya itu menjalar ke ekstremitas inferior sesuai dengan pola dermatomnya itu seperti apa. Nah, untuk gejala penyertanya pun itu kadang juga dapat mencakup adanya mati rasa, kemudian kelemahan saraf dan juga atau hilangnya refleks seperti itu. Jadi refleksnya itu bisa lemah, bisa hilang. Nah, seperti itu. Jadi refleksnya itu bisa lemah, bisa hilang. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, untuk epidemiologi dari lumbosakral radikulopati ini kadang kan dia bisa disebabkan dari hal-hal yang saya sebutkan yang sudah saya paparkan tadi. Nah, dia itu kadang juga di banyak yang kita temui pada pekerja-pekerja gitu misalnya yang mengeluh karena adanya nyeri pinggang seperti itu. Bagi yang pekerja-pekerja berat. Nah, jadi pada dunia kerja juga nyeri pinggang ini menjadi penyebab utama adanya penyebab utama dari banyak pekerja yang tidak dapat hadir pada hari kerja begitu ya. Jadi menjadi alasan untuk tidak bekerja seperti itu. Nah, sekitar 25 juta pekerja juga melewatkan satu hari kerja mereka karena adanya nyeri pinggang ini sendiri. Nah, untuk etiologinya, stimulus berbahaya dari saraf tulang belakang akan menciptakan sinyal saraf ektopik yang dianggap sebagai nyeri, mati rasa, dan kesemutan di sepanjang distribusi saraf. Nah, penyebab paling umum dari radikulopati lumbosakral ini adalah lesi pada diskus intervertebralis dan penyakit degeneratif tulang belakang. Tapi, setiap proses yang menyebabkan iritasi pada saraf tulang belakang juga dapat menyebabkan gejala radikuler. Nah, untuk diagnosis banding dari radikulopati lumbosakral ini mencakup pertama, kondisi degeneratif tulang belakang, yaitu spondylolistesis. Yang kedua, trauma. Yang ketiga, tumor. Dan yang terakhir, infeksi. Patofisiologinya, radikulopati lumbosakral adalah istilah klinis yang digunakan untuk menggambarkan konstelasi gejala terjadi akibat siklus mekanis atau inflamasi yang membahayakan setidaknya satu dari akar saraf lumbosakral. Biasanya pasien akan datang dengan gejala yaitu nyeri menyebar, mati rasa atau kesemutan, lemah, kemudian kelainan gaya berjalan yang dimana sesuai dengan tingkat keparahannya. Dan juga bergantung pada akar saraf mana yang terkena gitu. Nanti dari gejala-gejala itu akan diprediksi yang
mempengaruhi dermatom atau miotom, yang dimana yang sesuai. Gitu. Baik, jadi cara untuk mendiagnosis pasien yang mengalami radikulolumbosakral, selain dari pemeriksaan fisik, itu dapat dilakukan radiologi imaging dengan menggunakan X-ray, MRI, ataupun CT scan. Dan juga dapat dilakukan elektromiografi untuk menguji fungsi saraf mana yang terjadi kompresi. Nah, apabila pasien tersebut telah terdiagnosis mengalami radikulopati lumbosakral, terdapat eh, 3 tata laksana yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah fase akut, yang kedua fase recovery, dan yang terakhir adalah fase maintenance. Pada fase akut itu terdapat physical therapy, yaitu latihan otot pada bagian perut, paraspinal, dan juga gluteus guna meningkatkan fungsi stabilisasi pada bagian lumbar. Di samping itu, juga dapat dilakukan operasi, yaitu disektomi apabila terjadi degradasi fungsi motorik, sensorik, serta disfungsi kandung kemih, sepertinya terjadi pada cauda equina syndrome. Nah, selanjutnya, pada fase recovery dan maintenance, itu sama tetap dilakukan physical therapy yang juga dapat meningkatkan fungsi stabilisasi pada bagian lumbar. Untuk pengonsumsian obat, sebagian besar menggunakan obat-obat yang memiliki efek meredakan inflamasi dan juga nyeri, seperti NSAID ataupun obat golongan opiat. Contoh obat NSAID yang sering digunakan itu adalah diclofenac, dan untuk opiat itu tramadol. Dan di samping itu juga dapat dilakukan pemberian obat yang memiliki efek pelemasan otot, seperti siklobenzaprin, apabila pasien mengalami spasme otot yang berkelanjutan. Demikian presentasi penugasan 2 yang berjudul lumbosakral radikulopati dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.